2.000. Ayo tuh. Assalamualaikum sahabat Villa, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Di video hari ini kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun dan tanwin? Nun sukun adalah nun yang ada sukunnya di atasnya, sedangkan tanwin adalah fathah 2, kasrah 2 maupun domah 2. Jadi dalam Al-Quran jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, di situ pasti ada hukumnya. Apa saja hukumnya? Hukumnya ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Kita akan coba bahas satu persatu. Izhar menurut bahasa artinya terang atau jelas. Apanya yang terang atau jelas? Yaitu nun sukun atau tanwinnya dibacanya terang atau jelas menurut istilah. Allah ama makna Allah ama nutan naman ya manu Deren lah saja nutan mana ya apa nah tukang menutnya di mana? manu Tuh nyandak udah ditunjuk tuh di kamar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini contoh-contohnya. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah dan tanwin bertemu dengan hamzah, yaitu man utiya. Nun sukunnya dibaca jelas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran di situ ada fathah 2 bertemu dengan huruf hamzah, jadi dibaca jelas. Tayran ababil. Jadi bacanya nggak boleh ditahan-tahan, pendek aja, jelas ya. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Dan ini contoh-contoh izhar lainnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, ain, ha, ghain dan kha. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan idgham menurut istilah adalah ada 6, yaitu yarmaluna, ya, ra, mim, lam, dan nun. Kemudian dari ke-6 ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang biguna dan ada yang bilaguna. Kita bahas yang bahasa, yaitu idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunah artinya dengung. Jadi membacanya dimasukkan disertai dengan dengung. Kemudian adapun menurut istilah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, 4 huruf idgham disertai dengan dengung. Huruf yang 4-nya yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kita langsung masuk ke contoh. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya. Wa may yatabaddalil kufra. Wa may, ya, dimasukkan. Wa barqiyya ja'aluna. Dan ini contoh-contoh idgham bigunah lainnya. Nun sukun dan tanwin bertemu huruf idgham bigunah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Bilaguna. Idgham bilaguna menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak atau tanpa, dan gunah artinya dengung. Adapun menurut istilah, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dengan ro. Contohnya, fa illam yusibha wailul likulli humazatil lumazah illa marrahim fahuwa fi 'aishatir radiyah. Kemudian
Kemudian hukum yang ketiga yaitu iklab. Apa itu iklab? Iklab menurut bahasa artinya menukar atau mengubah atau memindahkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan iklab menurut istilah adalah qalbun nunis sakinati awit tanwini mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan ba disertai gunnah atau dengung dan ikhfa atau menyamarkan bunyi mim. Ya, jadi hurufnya itu ada satu yaitu ba. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi mim. Contohnya wa amma man bakhila wastaghna. Nun sukun bertemu huruf ba, bunyi nun sukunnya berubah menjadi mim. Dan biasanya suka ada tandanya di atasnya yaitu berupa mim kecil. Kemudian innahu alimum bizatis sudur. Kemudian hukum yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya as-satar atau tertutup atau tersembunyi. Kemudian ikhfa menurut istilah yaitu an-nutqu bil harfi bainal izhari wal ilqami biduna tasydidin ma'a baqa'il gunnati fil harfil awwali. Pengucapan huruf nun sukun atau tanwin antara izhar dan idgham tanpa ditasydid, dengan tetap menerapkan gunnah pada huruf pertama yaitu nun sukun atau tanwin. Jadi cara membaca ikhfa itu yang pertama menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil mempersiapkan makhraj huruf yang dihadapinya. Jadi di ikhfa ini kita harus tahu dulu makhraj huruf. Jadi penting sekali untuk belajar makhraj, yaitu ketika ikhfa kita menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin dan kita harus sudah bersiap ke makhraj huruf yang di depannya. Kemudian cara membaca yang kedua yaitu menggunakan suara nun sukun atau tanwin yang disamarkan. Jadi disamarkan bunyi nun sukun atau tanwinnya sambil digunakan. Digunakan itu dengung ya, karena gunah itu artinya dengung. Jadi sambil didengungkan, ditahan 2 harokat dengungnya. Huruf ikhfa ini ada banyak. Huruf ikhfa ada 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, sin, shod, bod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, sukun atau tanwin bertemu huruf qaf. Wa yang qalibu ila ahli ala kulli syai'in qadir. Sukun atau tanwin bertemu huruf qaf. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwinnya sambil mempersiapkan makhraj huruf qaf. Makhraj huruf qaf yaitu dari pangkal lidah. Pangkal lidah ya, lidah paling belakang. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu huruf kaf. Ya kuntum shadiqin la qaulu rasulin karim. Makhraj huruf kaf yaitu dari pangkal lidah agak sedikit ke bawah dari huruf qaf. Yang samarkan bunyi nunnya, persiapan makhraj huruf kaf. Yang kuntum la qaulu rasulin karim. Kemudian yang selanjutnya yaitu shin. Faman syaa dzakara. Samakan bunyi nun sukun, persiapkan makhraj huruf shin. Tengah lidah mendekati langit-langit. Nah, jadi di sini
ikhfanya itu seperti ada huruf ya-nya. Kenapa? Karena dari tengah lidah mendekati langit-langit. Huruf yang dari tengah lidah itu ada 3, yaitu shin, ya, dan juga jim. Jadi ikhfa yang dari tengah lidah ini seperti ada y-nya, ya, bunyinya. Faman syaa, tidak terlalu dengung. Samakan bunyi nun sukun, persiapkan makhraj huruf sa. Faman syaa. Kemudian ala kulli syai'in syahid. Kemudian yang selanjutnya huruf jim. Man ja'aka yas'a. Sama seperti tadi, bunyinya seperti ada huruf y-nya. Jadi bunyi ikhfanya, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tidak terlalu Kalau tadi qaf dan kaf itu ikhfa ab'ad, ya, jauh. Jadi bunyinya Kalau ini ikhfa ausat. Kemudian yang selanjutnya huruf dal. Min ildik. Min ildik. Nun sukun bertemu huruf dal. Samarkan bunyi nun sukun, persiapkan makhraj huruf dal. Ujung lidah menempel pada gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Min ildik. Kemudian idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan selanjutnya huruf ta. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sama, ya. Huruf ta itu makhrajnya sama seperti dal tadi. Ujung lidah menempel pada gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Kemudian satu lagi yaitu to. Sama juga, mereka bertiga ini temenan, satu makhraj, beda sifat aja. Hadza yaumul la yantiqun hayatan thayyibah. Yang selanjutnya huruf sa. Arhamul unsayain fi dhulumatil salas. Persiapkan, samarkan bunyi nun sukun, persiapkan makhraj huruf sa, yaitu ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas, lidahnya sedikit keluar. Yaitu ada 3, ya, sa, za, dan juga za. Bertiga ini temenan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.